Ya, sahabat sekalian, filsafat penderitaan, memento mori. Kebanyakan orang memang takut mati. Ketakutan akan kematian memang cukup umum, dan kebanyakan orang takut mati dalam berbagai tingkatan. Materi malam ini disusun dalam rangka belajar bersama filsafat penderitaan di kelas Jumat atau Keju, Lingkar Filsafat Circles Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya mencoba mendekati topik filsafat penderitaan dengan melihat kepada istilah memento mori yang dikenal sejak zaman Yunani Romawi. Memento mori merupakan frasa Latin yang berarti ingatlah kematian. Ada materi yang saya sudah persiapkan, sahabat bisa membaca keterangan secara etimologi di dalam materi itu. Tapi setidaknya yang bisa kita bagikan sama-sama di ruang Zoom ini adalah kita tahu menurut Tertullianus ya pada abad kedua, istilah ini berawal dari cerita tentang seorang pelayan atau budak ya yang ditugaskan berdiri di dekat seorang jenderal yang menang perang saat sang jenderal diarak masuk ke dalam kota. Sang jenderal menikmati sanjungan dan kerumunan yang bersorak-sorai di sekitarnya. Pelayan itu bertugas berbisik di telinga sang jenderal. Di dalam bahasa Latin, respice poste, hominem te esse, memento mori. Aku menjagamu, engkau hanyalah manusia. Ingatlah kematian. Nah, sahabat sekalian, alasan mendekati filsafat penderitaan dengan memento mori, karena yang pertama adalah di dalam sejarah filsafat, bahkan yang sangat awal, kematian dipandang sebagai raison d'être atau alasan adanya filsafat. Kematian adalah tujuan adanya kegiatan berfilsafat. Para filsuf sejati pernah mempelajari kematian, kata Socrates. Bahkan dia mengatakan filsafat tidak lain adalah tentang mempersiapkan kematian dan akhirnya mati. Kematianlah yang memotivasi manusia untuk mencapai tujuannya. Yang membantu manusia menghargai orang lain yang dia cintai dan yang mengakhiri cerita manusia itu sendiri. Kata Casey Scott, seorang pengajar filsafat. Filsafat yang sudah dipelajari oleh para filsuf sejak dulu dicontohkan oleh Demokritus. Ia melatih dirinya dengan menyendiri dan mengunjungi makam. Nah, ini sebagai gaya berfilsafat dari Demokritus. Unik sekali ya, berfilsafat dengan cara mengunjungi makam. Tapi itu adalah alasan pertama kenapa kita mendekati topik filsafat penderitaan dengan memento mori. Alasan kedua adalah karena ketakutan akan kematian dinilai menjadi salah satu pemicu atau precipitating factor penderitaan eksistensial seseorang. Beberapa ketakutan ini sehat karena membuat seseorang lebih berhati-hati menjaga kesehatan dan tindakan. Tetapi beberapa orang mungkin memiliki ketakutan yang tidak sehat akan kematian. Fenomena ini mendorong banyak proyek penelitian dan membuat banyak pihak tertarik, mulai dari cendekiawan hingga agamawan. Bahkan ada bidang studi yang disebut tanatologi, yang meneliti reaksi manusia terhadap kematian. Beberapa temuan menarik telah muncul terkait kajian terhadap ketakutan akan kematian, tetapi tidak dibahas dalam kelas ini. Menurut Survey of American Fears pada tahun 2017 ya, masih 5 tahun yang lalu ya. Survei ini dilakukan oleh
Universitas Chapman. Dihasilkan satu temuan bahwa 20,3% orang Amerika takut atau sangat takut mati. Survei ini mencakup respons lain yang melibatkan kematian lebih spesifik, seperti pembunuhan oleh orang yang tidak dikenal, 18%, termasuk takut dibunuh oleh seseorang yang dikenal, 11%. Itu yang pertama. Latar belakang kenapa kita akan membahas kematian untuk mendekati filsafat penderitaan. Yang kedua, memento mori adalah suatu peringatan bagi kita bahwa kematian merupakan siklus alami yang tidak terhindarkan. Tidak ada pesta yang tidak akan berakhir. No party that never ends. Semua manusia akan mati. Sama seperti orang-orang yang kita kasihi yang sudah mendahului kita, suatu hari kita juga akan menyusul mereka. Kematian adalah fase normal yang akan dilalui setiap orang. Jadi tidak perlu khawatir, kata Dr. Ashok Handa, seorang dosen kedokteran bedah di Universitas Oxford, Inggris. Dia mengatakan kematian adalah fase normal yang akan dilalui setiap orang. Tubuh kita tidak akan selamanya seperti ini, dan ketika kematian menjemput, itu adalah sesuatu yang normal. Jadi tidak perlu khawatir, kata beliau. Martin Heidegger itu pernah menulis ya di dalam bukunya Being and Time ya, tahun 62. Dia mengatakan bahwa kematian adalah kemungkinan dari ketidakmungkinan semua keberadaan. Wah, memang agak rumit ya perkataan Heidegger ini, dan mungkin kita tidak perlu terlalu dogmatis dalam hal ini. Namun, kalimat ini setidaknya bisa kita pinjam dari Heidegger, bahwa death is the possibility of the impossibility of any existence at all. Kematian adalah kemungkinan dari ketidakmungkinan semua keberadaan atau semua manusia. Artinya, ya semua orang akan meninggal dunia. Tetapi, seperti hasil survei di Amerika tadi ya, mungkin saja di antara peserta kelas ini, atau siapapun Anda yang sedang mendengar rekaman ini nantinya, ada di antara kita yang menderita karena bayangan akan kematian begitu menakutkan. Lalu berusaha menyangkali kematian. Seperti kata Ernest Becker dalam bukunya The Denial of Death. Buku ini memenangkan penghargaan Pulitzer. Di dalam buku itu, Becker mengatakan, ironi dari kondisi manusia adalah kebutuhan terdalamnya untuk terbebas dari kecemasan akan kematian dan kehancuran. Tidak ada yang mau mati, kata Steve Jobs. Bahkan orang yang ingin masuk surga pun tidak ingin mati untuk mencapai surga. Ya, ini kata Steve Jobs dalam pidatonya di Universitas Stanford ya, tahun 2005 yang lalu. Bisa jadi pidato Steve Jobs ini menyuarakan suara hati banyak orang. Bahkan mungkin suara hati kita. Kalau bisa, kita tidak perlu mengalami kematian. Kalau bisa. Sahabat sekalian, ketika memikirkan kematian, mari kita terlebih dahulu menilik apa yang dimaksud dengan mati. Meskipun definisinya tidak selalu disepakati secara seragam. Tapi kalau kita melihat di dalam KBBI, mati artinya sudah hilang nyawanya, tidak hidup lagi. Ya, ini mirip dengan kamus Cambridge ya. Tidak hidup lagi. William Breitbart mengatakan kematian sering didefinisikan sebagai penghentian semua fungsi biologis yang menopang organisme hidup. Pertanyaannya sekarang, apakah
kematian merupakan hilangnya kehidupan atau hilangnya keberadaan? Apakah kematian merupakan hilangnya kehidupan atau hilangnya keberadaan? Apa yang dimaksud dengan hidup? Apa yang dimaksud dengan ada? Mari kita renungkan sejenak ya. Sebagai contoh, apa yang dimaksud dengan ada? Bagaimana Anda tahu bahwa saya, Dimas Anugrah, ada? Oh ya, ada di Zoom, kelihatan wajahnya, ada suaranya. Bagaimana kalau kamera ini saya matikan? Bagaimana Anda tahu bahwa saya ada? Oh ya, ada suaranya. Bagaimana kalau mikrofon ini saya matikan? Bagaimana saya tahu Anda yang saat ini hadir di Zoom ada? Apakah dengan terpampangnya nama sahabat di monitor saya, maka itu memastikan atau membuktikan Anda ada? Lebih lanjut lagi, apakah yang dimaksud dengan ada? Wah, ini makin rumit ya. Tetapi inilah yang dibahas di dalam diskursus para pecinta kebijaksanaan. Secara epistemologi ingin mengetahui sesuatu itu benar-benar benar. Bagaimana apa yang saya tahu itu benar. Nah, sahabat sekalian, ini sekedar intermezzo saja. Jadi, apakah kematian itu merupakan hilangnya kehidupan kita atau hilangnya keberadaan kita? Apakah kematian adalah pemusnahan atau transformasi keberadaan atau kesadaran seseorang? Ada yang percaya bahwa jiwa kita tidak ada. Jiwa adalah satu gerakan yang terus berubah. Tetapi ada juga yang meyakini jiwa itu adalah satu entitas. Sehingga ketika kematian menjemput, maka ada transformasi dari satu bentuk keberadaan jiwa yang menyatu dengan tubuh, dia diubah menjadi satu keberadaan yang lain. Ya, tentu kita tidak akan mendapatkan jawaban definitif di dalam kelas ini, tetapi pertanyaan ini sudah selayaknya mendorong kita untuk merenungkan bahwa kematian itu real. Dan pertanyaan selanjutnya mengenai kemana jiwa setelah kematian, itu akan kembali kepada filsafat keilahian yang tentunya kita miliki secara personal ya. Secara biologis, kita manusia adalah satu spesies yang sama. Kita memiliki siklus dan kebutuhan biologis yang sama. Mulai dari makan, minum, sampai dengan kebersihan, kesehatan. Anatomi manusia juga tidak berbeda. Dokter lulusan Indonesia bisa mengobati juga manusia yang lain, di negara lain, di tempat yang lain. Anatomi manusia tidak berbeda secara umum ya. Dan di dalam sejarah, unsur biologis manusia tidak memungkinkannya untuk hidup selamanya. Panjang umur bisa, tetapi hidup selamanya tidak. Secara etis, manusia juga selalu mencari apa yang elok, merindukan hidup yang baik dan teratur. Atau menurut pemikiran Platon, setiap orang pada dasarnya merindukan tata kehidupan masyarakat yang elok dan bajik, kalos kagatos, yang elok, yang bajik. Contohnya, yang elok, yang baik ya kita taat lalu lintas, kita taat prokes,
demi menjaga kelangsungan hidup manusia yang lebih lama. Taat lalu lintas supaya tidak terjadi kecelakaan. Prokes supaya kita tetap sehat, menjaga eksistensi kita lebih lama. Secara metafisis, selain memiliki tubuh, manusia memiliki jiwa yang dipengaruhi kumpulan beragam unsur yang membangun life structure kita. Mulai dari moral, needs atau kebutuhan, ada kognitif, ada psikoseksual, psikososial, dan juga ada spirit atau roh. Plus jaringan sosial kultural yang kemudian membentuk kita manusia menjadi satu entitas metafisik yang unik. Metafisik berarti tidak kelihatan di luar atau mengatasi, melebihi fisik yang kelihatan. Nah, kemana jiwa manusia ini pasca kematian badani? Ini tetap menjadi perbincangan yang terbuka sampai sekarang. Secara metafisik, kita sama. Kita memiliki gerakan, dorongan dari jiwa ini yang membuat tubuh kita bergerak. Tubuh kita melakukan sesuatu yang kita inginkan. Tangan saya menggerakkan, atau saya menggerakkan tangan seperti ini, karena ada gerakan jiwa di dalam diri saya yang tidak tampak. Dan masing-masing kita pun memiliki jiwa dengan life structure yang unik. Secara politis, manusia terdorong untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Kalau tata masyarakat kacau, manusia akan cemas akan eksistensi dirinya. Komunitas politik adalah fenomena universal di dalam sejarah umat manusia. Artinya setiap orang adalah makhluk politis yang bersepakat hidup bersama dalam suatu wilayah dengan harmonis demi menunjang eksistensi dirinya. Ya, kita merindukan hidup di dalam satu wilayah dengan harmonis, sejahtera, ya, teratur, supaya eksistensi diri kita, ketenangan jiwa kita, keamanan hidup kita terjaga. Maka penting sekali memiliki satu tata politis atau tata politik yang baik, yang teratur, dan semuanya terkontrol dengan baik, ya, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kita bayangkan kalau hidup di dalam satu negara yang secara politik kacau, terjadi peperangan di mana-mana. Kita bersyukur Indonesia dianugerahi Tuhan satu prinsip atau filsafat hidup di filsafat hidup bangsa-bangsa di Nusantara, ya, yaitu Pancasila. Sehingga kita yang berbeda suku, agama, ras, dan golongan bisa hidup secara harmonis di negeri ini. Yang terakhir, sahabat sekalian, secara epistemologis, setiap manusia adalah makhluk yang berikhtiar mengetahui apa yang benar. Di dalam eksistensinya, kita, manusia, kita mengindera dunia, kita mencerap dunia ini. Dan berusaha memperoleh pengetahuan yang benar-benar benar. Kerinduan untuk tahu apa yang benar dengan segenap kemampuan kita membuat kita, manusia, menemukan dan terus menggali segala disiplin ilmu, termasuk medis atau kesehatan, demi menunjang atau memperpanjang eksistensi hidup kita. Jika menelusuri pandangan ini, sahabat sekalian, maka bisa disimpulkan bahwa manusia secara naluriah ingin bertahan hidup. Tetapi dalam realitas, pada akhirnya semua manusia akan kembali kepada titik nol atau pada ketiadaan dirinya di bumi. Dulu tidak ada. Waktu lahir ada, atau bahkan ketika masih dalam rahim ibu menjadi jabang bayi gitu, ya, dia ada. Lahir ada. Tetapi manusia menjadi sadar kalau kita mau jujur bahwa kita sedang hidup dalam satu lingkaran, ya. Sejauh mana kita pergi,
kita akan kembali lagi pada titik nol atau titik di mana kita tidak ada lagi di bumi ini. Dan ini adalah siklus alami. Kalimat memento mori menyadarkan kita manusia bahwa kematian adalah siklus alami yang tidak terhindarkan. Jadi, ketakutan yang berlebihan akan kematian pada dasarnya irasional. Tidak ada alasan yang cukup kuat yang bisa mendorong orang untuk takut secara berlebihan kepada kematian. Ini poin kedua yang akan kita bahas, atau poin kedua yang kita bahas dari 4 poin yang sudah saya siapkan. Setelah tadi latar belakang, yang kedua, memento mori, satu peringatan bahwa kematian merupakan siklus alami yang tak terhindarkan. Yang ketiga, memento mori adalah suatu undangan bagi kita untuk mempersiapkan diri menyambut kematian. Epictetus, filsuf Stoa bernama Epictetus, ya, seorang budak, dia menawarkan pemikiran hidup adalah mempersiapkan diri menuju kematian secara rasional. Artinya, sembari menuju kematian, setiap orang dituntut menggunakan akal budi atau kebijaksanaannya dalam mengelola nafsu dirinya sendiri. Sejak masa pra-Masehi, para biksu di India sering pergi ke tempat pemakaman untuk mengamati jenazah yang ditinggalkan di sana agar dimakan hewan liar dan serangga. Jenazah bisa berubah, ya, lama-lama berwarna hitam kelabu dari warna hijau sampai biru kehitaman. Praktek kontemplasi atau merenung atas objek yang menjijikkan ini disebut asubha kamatana. Ya, ada yang mengatakan itu adalah satu kontemplasi yang menjijikkan. Ada yang mungkin yang mengatakan ini kontemplasi atas objek yang mengerikan, menakutkan. Tapi kita tahu poinnya. Melihat, mengamati jenazah yang ditinggalkan di makam, ya, agar dimakan hewan liar dan serangga. Kenapa? Bagi para biksu, ketika mereka melihat proses itu adalah suatu cara yang sangat berharga dan menghemat waktu untuk memahami dekatnya kehidupan dengan kematian. Sebab banyak orang harus menunggu puluhan tahun sampai orang tua atau pasangannya meninggal baru bisa menyadari bahwa kematian begitu dekat dengan kehidupan. Ini adalah satu praktik yang sangat menarik, ya, menurut saya. Bahkan ini dilakukan sejak masa pra-Masehi. Saya tidak tahu pada masa sekarang, tapi pada masa pra-Masehi hal ini dilakukan. Yang jelas hingga kini di dalam tradisi Buddhis ada yang disebut dengan Maranasati, yaitu mindfulness of death atau death awareness, suatu kesadaran akan kematian. Seneca, seorang filsuf Romawi yang hidup sejaman dengan Yesus Kristus dari Nazaret, dia percaya bahwa hidup sejatinya adalah perjalanan menuju kematian. Maka setiap orang perlu berlatih mempersiapkan kematian sepanjang hidupnya. Perlu seumur hidup untuk belajar bagaimana menjelang ajal, ujar Seneca. Masa hidup manusia memang terbatas. Sehebat dan sekuat apapun tubuh seseorang sekarang ini, suatu hari akan sakit juga, melemah, tidak berdaya, lalu mati. 7 tahun yang lalu, pada bulan Januari 2015, ya, atau mungkin 31
Desember 2014. Papa saya itu mengantarkan saya ke airport di Surabaya, di Juanda. Kami makan bersama. Beliau berusia 81 tahun pada waktu itu. Masih kuat, masih lincah, energik. Bahkan sampai mendekati usia 80 tahun pun beliau masih PP Surabaya Jakarta. Dan mungkin bukan seperti teman-teman di sini yang naik pesawat. Papa saya tidak anti naik bus malam atau kereta, dan itulah moda transportasi favorit beliau. Sejak kecil saya melihat papa saya seperti itu. Dan sampai suatu hari ketika beliau mengantarkan saya di airport, kami makan bersama soto Madura, kesukaan kami. Papa saya seorang perokok berat ya, dan tidak ada pantangan makanan. Dalam hati kecil saya mungkin papa saya itu bisa hidup 200 tahun ya. Karena masih usia segitu, sudah usia segitu masih energik, masih kuat. 4 bulan kemudian saya mendapat kabar bahwa papa saya itu sakit ya. Lalu opnam, keluar rumah sakit, masuk lagi. Saudara-saudara di Surabaya menghubungi saya menghubungi papa saya, oh sudah pulang rumah sakit, dan kami senang ya bisa ngobrol-ngobrol. Tapi suatu ketika saya diberitahu diagnosis apa yang dialami atau diderita oleh papa saya merasa dalam hati kecil ya, sulit bagi papa saya untuk kembali menjadi normal. Dan ketika dalam satu hari keluarga di Surabaya bilang, wah, papa sudah ini loh, sudah sehat, sudah bisa jalan lagi, wah sudah segar. Gitu. Sebelumnya karena saya kirim vitamin gitu ya, mereka mengucapkan terima kasih ya keluarga di Surabaya. Dan ketika dikatakan papa saya mulai membaik, justru saya merasa ini adalah saat yang paling kritis bagi papa saya karena banyak kasus di penyakit yang diderita oleh papa saya adalah seperti apa ya, tapal kuda gitu mungkin ya, atau ketika membaik itu adalah satu kondisi di mana akhirnya pasien akan memburuk lagi. Dan benar 2 minggu kemudian papa saya meninggal dunia. Sejak kecil saya dipertontonkan teladan dari seorang pria ya, seorang papa yang rajin bekerja, yang kuat secara fisik, yang energik gitu ya. Dan pada bulan April 2015 saya melihat kenyataan bahwa papa saya yang adalah pahlawan saya sejak saya kecil tentunya, akhirnya tubuhnya melunglai, melemah, tidak berdaya. Dan di kamar yang saya biasa tidur juga ya, di rumah kami di Surabaya, beliau meninggal dunia di situ. Saya dan teman-teman sekalian di sini tentu menunggu gilirannya, menunggu giliran kita masing-masing. Kita semua akan meninggal dunia. Inilah salah satu alasan kenapa seorang penulis seperti Ryan Holiday membawa koin bertuliskan Memento Mori. Dia selalu membawa koin Memento Mori. Ingat kematian. Dia bawa koin itu di sakunya. Koin itu sebagai pengingat akan kehidupan yang singkat. Dan semua aktivitas seseorang, sepopuler apapun dirinya, juga akan berakhir. Sekeras apapun
kita berusaha, sekeras apapun seseorang berusaha, kita tidak bisa lepas dari kematian. Dan memento mori atau mengingat kematian membawa manusia mengetahui suatu hari akan menemui babak akhir hidupnya masing-masing, walau tidak tahu dengan cara seperti apa dan kapan hari itu akan tiba. Ernest Hemingway mengatakan, hidup setiap orang berakhir dengan cara yang sama. Hanya detail bagaimana dia hidup dan bagaimana dia mati yang membedakan satu orang dari yang lain. Kematian begitu dekat dengan kehidupan. Meski banyak orang yang mungkin menyangkalinya, bahkan jika mungkin kita ingin masuk surga tanpa harus mati untuk mencapainya. Apakah itu mungkin? Realitas hidup tidak sejalan dengan keinginan ini. Sahabat sekalian, dengan mengetahui kematian menanti di ujung hayat, manusia dapat belajar memandang kematian sebagai pengingat kehidupan. Setiap hari adalah kesempatan lain untuk mengambil tindakan dalam hidup dan berjalan di dalam kebajikan. Nyanyian Ibrani kuno menawarkan kebijaksanaan yang lahir dari rahmat Sang Liang. Nyanyian itu berkata seperti ini, Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu. Ratakanlah jalan-Mu di depanku. Ini adalah satu nyanyian yang sangat indah. Ketika sang penyanyi ini mengetahui bahwa hari-harinya adalah kesempatan untuk mengambil satu tindakan yang bajik dan berjalan di dalam kebaikan, maka dia meminta kepada Tuhannya untuk menuntun dia di dalam keadilan dan meminta Tuhannya untuk meratakan jalan di depannya. Itu yang ketiga, sahabat sekalian. Yang keempat, yang terakhir, filsafat keilahian merespons memento mori. Ini satu tawaran. Karena ini adalah satu tawaran, maka terbuka ruang bagi sahabat sekalian untuk menawarkan pendapat melalui filsafat keilahian atau prinsip-prinsip atau tradisi religius bahkan yang sahabat sekalian ingin percakapkan bersama dengan kita semua di sini. Karena ini adalah kelas belajar bersama ya di hari Jumat. Jadi terbuka untuk ruang semacam itu. Filsafat keilahian merespons memento mori, suatu tawaran. Jika filsafat Yunani Romawi memandang kematian sebagai hal yang wajar dan jiwa manusia akan kembali ke alam, maka filsafat keilahian bergerak melampaui pemahaman itu. Dalam tradisi Yudaisme misalnya, Musa itu mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tentu mengajar menghitung hari-hari bukan seperti ini hari Senin, ini hari Selasa, Rabu, tetapi dia memohon ya kepada Sang Pencipta untuk diberikan kesadaran melihat bahwa waktu yang dimiliki oleh manusia begitu cepat. Menghitung hari-hari berarti memiliki kesadaran bahwa hari-hari yang kita lalui ini begitu cepat. Supaya setelah mengetahui kesadaran itu, sudah mendapatkan kesadaran itu, seseorang atau Musa dalam hal ini memperoleh hati yang bijak, memperoleh hikmat. Bagi anak kecil ya, waktu itu seperti merangkak. Bagi anak remaja, waktu itu seperti berjalan. Wah, tiba-tiba udah lulus SMA. Kemarin baru lulus SD. Nggak terasa sudah SMP. Oh, nggak terasa sekarang udah lulus SMA, mau kuliah. Tapi bagi orang dewasa, di atas 40 tahun gitu ya, waktu itu seperti berlari. Cepat banget. Wah, kayaknya baru kemarin lulus kuliah, sekarang udah kerja, sekarang udah jadi manajer, sekarang udah umur 40 tahun, 45, umur 50 tahun. Cepat banget waktu itu ya.
Dia bukan hanya berjalan, tetapi waktu itu berlari. Tapi bagi orang-orang yang sudah usia indah, waktu bukan hanya berjalan dan berlari, tetapi waktu itu terbang. Cepat sekali. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, kata Musa, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Seorang bijak mengatakan pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di dalam rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Begitu cepatnya waktu ini berjalan sehingga tiba-tiba seorang menyadari bahwa sudah usia sekian puluh tahun, sudah usia indah. Mau kembali lagi? Tidak bisa. Dan ini adalah tradisi yang sebenarnya dalam konteks filsafat Yunani disebut memento mori. Tetapi Yudaisme ratusan tahun sebelum Sokrates lahir sudah menemukan dan menyadari adanya memento mori. Musa membuktikan bahwa dia minta agar disadarkan mengenai singkatnya waktu. Itu dalam tradisi Yudaisme. Sementara dalam tradisi Kristiani misalnya, kematian tidak saja wajar, tetapi juga bukan akhir segalanya. Kematian akan mengantarkan jiwa manusia ke hadirat penciptanya. Beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ada di 2 Korintus 5 ayat 8. Tubuh fisik manusia suatu hari kelak akan dibangkitkan pada kedatangan Yesus kedua kalinya. Dalam hal ini, secara teologis adalah manusia atau orang-orang yang percaya kepada Yesus. Keyakinan akan kebangkitan mendorong umat Kristiani menyebut kematian fisik sebagai tidur. 1 Korintus 15 ayat 51. Dan menantikan masa di mana maut tidak ada lagi. Wahyu 21 ayat 4. Nah, ini ada 2 tradisi yang saya tawarkan. Tetapi silakan sahabat memberikan tawaran dalam tradisi religius lainnya di sesi percakapan nanti ya. Untuk memperkaya kita. Agar kita mengetahui bagaimana dalam tradisi-tradisi lain melihat kematian. Sahabat sekalian, filsafat keilahian memahami bahwa hidup bukanlah sekedar mempersiapkan diri menghadapi kematian secara rasional. Kalau tadi Epictetus atau filsafat Stoa menawarkan bahwa hidup mempersiapkan diri. Hidup adalah mempersiapkan diri menghadapi kematian secara rasional, secara bijak. Tetapi di dalam filsafat keilahian, hidup bukanlah sekadar mempersiapkan diri menghadapi kematian secara rasional, tetapi menjalani hidup sesuai panggilan Sang Khalik yang termanifestasikan dalam hati nurani seseorang. Nah, itu ada di dalam Roma 2 ayat 14-16. Ada hati nurani yang bertugas untuk menjadi hakim di dalam diri seseorang. Apakah yang dilakukan itu baik atau tidak. Jadi hati nurani yang akan memberikan pembelaan atau bahkan yang menuduh gitu ya. Ini adalah satu nats yang menurut saya luar biasa. Dengan kata lain, hidup manusia tak lain merupakan ikhtiar mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan memenuhi panggilan Sang Pencipta atas hidup manusia. Setiap orang diundang untuk mengerti maksud Sang Khalik dalam hidupnya. Alasan dia berada di dunia dan apa tujuan hidupnya. Dalam tradisi Kristiani, tujuan utama hidup manusia yaitu untuk memuliakan Tuhan dan bersukacita di dalam Dia, atau menikmati Dia, menikmati relasi bersama dengan Dia. Jadi 1 Korintus 10:31. Sekali lagi silakan
Sahabat nanti memberikan tawaran dalam tradisi religius lainnya ya di sesi percakapan, bagaimana tradisi religius lainnya merespons atau melihat isu kematian ini. Sebagai penutup, sebelum kita lanjutkan di sesi tanya-jawab, Memento Mori adalah sebuah bisikan filsafat. Bukan untuk membuat takut, melainkan mengundang setiap orang memperhatikan dengan seksama bagaimana ia hidup. Tidak seperti orang bebal, tetapi seperti orang yang arif dan mempergunakan waktu secara bijak. Menggunakan waktu yang ada secara produktif adalah nasihat bagi semua orang dalam mengisi kehidupan. Nonton serial drama dan bermain game tentu wajar saja. Tetapi akan menjadi tidak sehat jika serial drama atau ngegame itu menjadi satu ikatan atau mengikat seseorang. Sehingga banyak waktu yang berharga terbuang begitu saja. Pergunakanlah waktu yang ada, kata Rabi Saulus dari Tarsus. Pergunakanlah waktu yang ada juga termasuk tidak menyia-nyiakan hidup dengan berusaha menjalani standar kesuksesan atau kekayaan orang lain, atau terjebak dalam kompetisi menggapai popularitas yang tiada habisnya. Layaknya sebuah persiarahan, manusia adalah musafir yang sedang melakukan perjalanan pulang menuju rumah yang kekal. Memento Mori.